أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para santri, para siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau tingkatan ula, untuk mata pelajaran hadis kelas 1 semester 2 ini kita akan memasuki pada bab 5, yaitu hadis tentang persaudaraan sesama orang Islam. Hadis tentang persaudaraan sesama orang Islam. Baik, kita langsung memasuki pada lafaz hadisnya, halaman 56. Alif, lafaz hadis. Bacalah hadis tentang persaudaraan orang Islam dengan lafaz yang benar dan fasih. Bacalah berulang-ulang hingga hafal dan lancar. An Uqail bin Syihab. Ini disukun saja ya nunnya. An Uqail bin Syihab. Kasrohnya dipindah di sini. An Uqail bin Syihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Rawahul Bukhari. Al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Kosakata makna lafziyah, makna perkata. Al-muslimu seorang muslim. Aku saudara. Al-muslimi seorang muslim. La tidak, yuzlimuhu menzaliminya. Wa dan la tidak, yuslimuhu membiarkannya disakiti. Jim, terjemah hadis. Dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwa Salim mengabarkan bahwa Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Rawahul Bukhari. Dan tulis teks hadis dengan baik dan benar. Al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Di sini betul tidak usah pakai sukun, karena kalau ada dua huruf sukun maka yang wawu sukun dianggap tidak dibaca, dianggap tidak ada. Jadi langsung ke lam, alif lam, ke lam yang mati ini. Jadi huruf wawu dan alifnya dianggap ini tidak ada. Al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Silakan ditulis berulang-ulang minimal 3 kali. Selanjutnya isi pokok kandungan hadis. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyambung hubungan antar sesama muslim dan diperintahkan untuk senantiasa bersatu dengan mengharamkan pemutusan hubungan.
saling menjauhi, dan semua perkara yang melahirkan perpecahan. Oleh karena itu agama Islam menganjurkan untuk menyambung tali persaudaraan sesama muslim dan memperingatkan agar jangan sampai ada seorang muslim yang memutuskannya. Persaudaraan merupakan hal wajib kita jaga. Persaudaraan akan memperkuat persatuan karena satu sama lain saling memperkuat ikatan-ikatan persaudaraan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Islam. Setiap manusia memiliki kewajiban dengan adanya rasa cinta, penghargaan, penghormatan, dan pelaksanaan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikatakan sebagai seorang muslim apabila meninggalkan muslim lainnya ketika ia disakiti. Bahkan wajib bagi kita untuk melindunginya, menghibur dan membantunya agar ia tidak disakiti oleh orang lain atau siapapun, dan jangan sampai kita malah menghina dan mengejeknya. Kita harus berbuat baik kepada sesama muslim tanpa membedakan yang soleh dan yang jahat. Seorang muslim harus bisa bergaul dengan siapapun, seperti orang miskin dan anak yatim. Seorang muslim harus hormat kepada mereka semua tanpa harus membeda-bedakannya. Misalkan saja, jika mereka sedang marah terhadap kita, maka sebagaimana hadis di atas, kita tidak boleh memutus hubungan dari mereka. Jalinan persaudaraan. Jalinan. Ini kalau tidak biasa ada tanwin, ini dikasih nun di sini ya. Jalinan persaudaraan harus tetap diutamakan untuk persatuan Islam yang kuat. Salah satu kewajiban seorang muslim adalah berusaha menyenangkan orang lain. Itulah hal-hal yang menjadi dasar mengapa kita harus dan wajib menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Sifat mementingkan diri sendiri sangat ditentang dalam Islam. Mengapa? Karena mementingkan diri sendiri merupakan salah satu akhlakul mazmumah, sikap tercela yang bisa merusak persaudaraan sesama muslim. Dan apabila persaudaraan sesama muslim itu lemah, maka persatuan umat Islam akan sangat lemah. Sebaliknya, Islam memerintahkan umatnya untuk bersatu dan saling membantu agar persaudaraan umat Islam kuat. Persaudaraan Islam mengandung arti yang sangat luas dan merupakan yang pertama dan sangat utama, sebagaimana disebutkan dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-Hujurat ayat 10. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam syariat Islam, banyak ajaran yang mengandung perintah untuk lebih mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam, seperti zakat, kurban,
ibadah haji, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Hakikat persaudaraan dalam Islam adalah saling memperhatikan dalam arti saling memahami, saling mengerti, saling membantu, saling membela terhadap sesama. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah di atas, yang disabdakan karena adanya sahabat yang membantu dan membela saudaranya. Yangnya ini 2 kali, cukup 1 kali. Yang membantu dan membela saudaranya yang diserang atau dianiaya oleh orang lain. Sikap saling memperhatikan ini bisa jadi karena didorong oleh persamaan antara satu dengan yang lainnya. Nabi menekankan pentingnya membangun persaudaraan Islam dalam bentuk saling peduli dan tolong-menolong. Perhatikanlah contoh kisah berikut ini. Inilah kisah yang terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asyik berdiskusi. Di kejauhan datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Qisaslah pembunuh ayah kami sebagai hak atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertawakallah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk kesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tukas Umar. Pemuda lusuh itu memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untukku selesaikan di kota ini. Sesampainya aku ikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera ku cabut pedangku dan kubunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah hak Allah atasnya," timpal yang lain. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda solih lagi baik hatinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkan dan akulah yang akan membayar diat atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Denda." "Maaf Amirul Mukminin," segah kedua pemuda masih dengan mata memerah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh
simpati terhadap pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu," ujar kedua pemuda. "Nah, tak tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. Sayangnya tidak ada. Sayangnya tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku? Pemuda lusuh balik bertanya, "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman," rujuknya. Tiba-tiba dari belakang hadirin terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amir Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata. "Salman," hardik Umar marah, "kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini." "Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, Umar, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman lantang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja jika pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda itu, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktu pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak. Orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok. Jatuh, bangkit kembali, jatuh, lalu bangkit kembali. "Itu dia!" teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuh bersimbah peluh dan nafas tersenggal-senggal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Aku pacut
tungganganku, aku pacu tungganganku, aku pacu tungganganku tanpa henti, hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar, menenangkannya dan memberinya minum. Mengapa kau bersusah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang? Agar jangan ada yang sampai mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatria tepat janji, jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Lalu kau Salman, mengapa mau-maunya? Kau menjamin orang yang baru saja kau kenal." Agar jangan ada yang sampai mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatria tepat janji, jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Lalu kau Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal?" Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Salman menjawab dengan mantap. Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar! Tiba-tiba pemuda penggugat berteriak, "Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Semua orang tersentak kaget. "Kalian?" ujar Umar. "Apa maksudnya ini? Mengapa kalian?" Umar semakin haru. Agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi orang-orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya, ujar kedua pemuda membahana. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis, bahagia, haru, dan bangga oleh semua orang. Itulah kisah yang bisa kita jadikan suri tauladan kita dalam mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Bagaimana bentuk sikap untuk mempererat tali persaudaraan sesama muslim? Perhatikan berbagai contoh sikap yang baik berikut ini. 1. Hendaklah ia mencintai saudaranya semata-mata karena Allah dan bukan karena tujuan duniawi. 2. Lebih mendahulukan untuk membantu saudaranya dengan apa yang mampu dari jiwa dan harta daripada dirinya sendiri. 3. Menjaga kehormatan dan harga diri saudaranya. 4. Tidak menyebutkan aib saudaranya, baik ketika ia ada di hadapannya maupun ketika tidak ada. 5. Tidak mencampuri urusan pribadi dan menjaga rahasia sesama. 6. Menjauhi persangkaan buruk terhadap saudaranya, karena dengan berprasangka buruk kita bisa jatuh dalam perbuatan dosa. 7. Menjauhi perdebatan dengan saudaranya akan menghilangkan sifat mahabbah, saling mencintai dan persahabatan, dan akan mewariskan kemarahan, dendam, dan pemutusan ukhuwah.
Jadi ketika ada perdebatan, kita hindari saja. 8. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik terhadap sesama. 9. Memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh sesama muslim. 10. Saling membantu dengan saudaranya dalam perkara-perkara kebaikan. Itulah contoh kecil bentuk sikap yang akan mempererat hubungan persaudaraan sesama Islam atau ukhuwah Islamiyah demi tercapainya persatuan umat Islam yang kuat. Rangkuman. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. 2. Kita tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan saudara kita tersakiti. 3. Persaudaraan dalam Islam adalah saling memperhatikan dalam artian saling memahami, saling mengerti, saling membantu, dan membela terhadap sesama. 4. Menjaga kehormatan dan harga diri saudaranya, menjauhi prasangkaan buruk terhadap saudaranya, karena dengan berprasangka buruk kita bisa jatuh dalam perbuatan dosa. 5. Saling membantu dengan saudaranya dalam perkara-perkara kebaikan. 6. Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh sesama muslim. Baik, untuk lebih memahami materi kita tentang hadis persaudaraan sesama muslim, ada penilaian evaluasi berikut ini. Silahkan bisa disalin kemudian dikerjakan, tulis, disalin di buku kalian, dan kerjakan dengan benar. Soal pilihan ganda 1-3 silahkan. Berikutnya soal nomor 4 silahkan. Soal nomor 5 silahkan. Soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, soal nomor 10. Silahkan pilihan ganda 10 soal dikerjakan. Kemudian yang ba kami bacakan. Soal nomor 1. Ba, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Sebagai seorang siswa, apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat teman kamu kesulitan dalam belajar? 2. Silahkan ya sambil disalin. Ali ketika pulang menuju ke rumahnya melihat Andi di jalan sedang jatuh dari sepedanya. Kemudian Ali membantu mengangkatkan sepeda Andi. Sikap Ali ini termasuk sikap titik-titik tali persaudaraan Islam. Nomor 3, hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk senantiasa. Ini karena agak blur ya, diperhatikan. Senantiasa
menjaga ukhuwah Islamiyah diriwayatkan oleh siapa periwayat hadisnya untuk senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Nomor 4, arti dari qala adalah nomor 5, al-muslimu titik-titik al-muslimi. Nomor 6, la yadlimuhu titik-titik yuslimuhu. Nomor 7, anna sholla titik-titik alaihi wasallam. 8, yudlimuhu artinya. 9, yuslimuhu artinya. 10, rawahul Bukhari artinya. Baik, kita lanjutkan ke soal jim. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Berikan contoh sikap menjaga ukhuwah Islamiyah. Berikan 2 contoh sikap menjaga ukhuwah Islamiyah. Nomor 2, sebutkan 3 contoh sikap yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. 3, tuliskan dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. 4, tuliskan terjemah hadis tentang ukhuwah Islamiyah. 5, tuliskan hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Dal, soal keterampilan. 1, urutkan hadis di kotak kosong yang tersedia. Di sini ada kata-kata kalimat hadis yang diacak. Silahkan diurutkan di kotak kosong bawah ini ya. Dari tulisan di atas ini diurutkan sesuai hadis yang benar. Nomor 2, pasangkan hadis di bawah ini sesuai dengan artinya. Di sini ada teks hadis. Silahkan disalin kemudian dipasangkan ya. Bisa ditarik garis boleh. Siap disalin. Salin terlebih dahulu, buat kotakan kanan dan kiri. Baik, ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan semuanya tersalin dengan benar dan silahkan dikerjakan. Berikutnya ada soal uji kompetensi untuk semester 2. Berilah tanda silang pada salah satu huruf alif, ba, atau jim, a, b, atau c untuk jawaban yang benar. Ini kurang ya, yang benar, yang tepat. Silahkan disalin. Sambil menyalin, sambil dibaca pelan-pelan, sambil dipahami. Mudah-mudahan dengan menyalin ini keterampilan kita akan mantap dalam menulis background dan juga memahami apa yang sudah kita pelajari selanjutnya bisa untuk diamalkan. Nomor 1, 2, 3 sudah. Berikutnya 4, 5, 6, 7. Silahkan disalin. Berikutnya 8, 9, 10. Memang tulisannya agak blur atau buram, tapi masih bisa terbaca. Dibaca pelan-pelan sambil ditulis. Berikutnya 11 sampai 15. Silahkan disalin. Baik, 16, 17, 16, 17. Silakan disalin.
Berikutnya 18, 19, 20. Silahkan disalin. Berikutnya soal yang B atau B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan disalin terlebih dahulu. Berikutnya 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan disalin. Berikutnya 11, 12, 13, 14, 15. Silahkan juga disalin. Berikutnya 16 sampai 20. Silahkan ditulis, disalin, kemudian semuanya dikerjakan. Dengan menulis akan menambah keterampilan kita dan sedikit demi sedikit untuk memahami topik pokok bahasan ya yang kita pelajari. Baik, soal berikutnya yang Jim. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal. Silahkan disalin. Demikian buku hadis Aku Menghafal Hadis. Untuk kelas 1 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau tingkatan ula di semester 2 ini, alhamdulillah telah kita selesaikan bersama-sama. Bijak-bijaklah menggunakan HP pintar kita, menggunakan internet, dan menggunakan media-media elektronik supaya mendapatkan banyak kebaikan, manfaat, dan keberkahan untuk kita semua. Jangan salah gunakan media-media elektronik. Gunakanlah sebaik mungkin untuk menambah amaliyah kita secara daring ataupun secara internet. Baik, itulah beberapa catatan yang kita harus ingat-ingat. Mudah-mudahan dengan banyak belajar melalui media digital seperti era sekarang ini dapat menambah kebaikan kita semua. Silahkan dipelajari berulang-ulang, bisa dibagikan ke teman-teman kita. Dengan mempelajari, mudah-mudahan kita tambah ilmu bermanfaat. Dengan membagikan, mudah-mudahan kita mendapat banyak kebaikan dan keberkahan, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama mencapai sukses di dunia dan mendapat kebaikan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.